Chapter 26 berjudul Latihan. Suara langkah kaki Clint dan pendeta itu memecah kesunyian koridor gelap dan sempit yang mereka lewati. Setelah melewati jalan yang dijaga dengan sangat ketat, pendeta itu membuka pintu rahasia dengan sebuah kunci dan menunjuk sebuah tangga mengarah ke bawah. Kemudian memberi arahan pada Clint. Nanti saat ada persimpangan jalan belok kiri, maka akan menuju gerbang Canis. Clint lalu segera masuk dan memberi salam pada pendeta itu. Semoga Sang Dewi memberkatimu, sembari memberi gestur tanda bulan merah tua di dadanya. Lalu pendeta itu membalas salam tersebut. Puji Sang Dewi. Clint segera masuk dan menuruni tangga itu. Di belakang, pendeta itu masih diam dan berdiri di sana seolah-olah mematung. Sesampainya di persimpangan, Clint tak belok ke gerbang Canis, karena shift jaga Kapten Dunn sudah usai, jadi ia tak mungkin ada di sana. Lalu Clint memilih untuk belok kanan dan menemukan jalan koridor yang familiar. Clint naik ke tangga yang mengarah ke perusahaan keamanan Blackthorn. Clint menuju ke resepsionis dan di sana ada Rosen yang sedang membaca majalah sambil senyum-senyum sendiri. Gadis berambut coklat itu memiliki senyum yang manis. Clint mengetuk meja Rosen. Tentu saja ia terkejut dengan kedatangan Clint. Kau Clint? Mengapa kau kesini? Rosen menghela nafas sambil memegang dadanya karena merasa lega. Lega karena untungnya bukan kapten yang datang dan menangkap basah Rosen yang sedang bermalas-malasan. Ya, Kapten Dunn sudah seperti sosok ayah bagi Rosen. Clint berkata kalau ia ingin menemui kapten. Rosen mengatakan pada Clint kalau ruangan kapten berada di seberang ruang Mrs. Oriana. Tentu saja Rosen penasaran kenapa Clint ingin menemui kapten. Clint hanya menjawab sambil tersenyum. Rahasia. Rosen hanya diam dan sepertinya tampak penasaran. Lalu Clint segera menemui Dunn. Clint mengetuk pintu dan segera dipersilahkan masuk oleh Dunn. Jaket dan topi hitam Dunn tergantung di rak pakaian di sampingnya. Ia mengenakan kemeja putih dan rompi hitam, meskipun dahinya yang agak lebar. Tatapan mata abu-abunya tampak dalam dan ia tampak jauh lebih segar. Clint menjelaskan kalau ia merasa sedang dibuntuti dan meminta bantuan dari Ned Hawk. Setelah mengetahui kalau Clint masuk melalui pintu katedral, Dunn menjelaskan kalau mungkin yang membuntuti Clint adalah detektif swasta sewaan ayahnya Wells dari kota Midcheshire, Constant City atau juga dikenal dengan sebutan Kota Angin, yang masih belum terima dengan penyebab Wells meninggal. Atau bisa juga organisasi yang sedang mencari keberadaan buku dari keluarga Antigonus dari era epos keempat itu. Clint kemudian bertanya, ia harus apa? Dunn hanya menyuruh Clint untuk melakukan apa saja, terserah Clint. Yang penting tidak membuat orang yang membuntuti Clint itu takut dan hal-hal lain yang melanggar hukum. Kemudian Clint meninggalkan ruangan Dunn dan kembali ke katedral dan melewati jalan yang sama saat ia masuk tadi. Pendeta yang tadi masih berada di sana dan menuntun Clint untuk kembali ke aula doa. Setelah menunggu beberapa saat, Clint akhirnya keluar dari katedral itu sambil membawa tongkat dan korannya. Di luar, sinar hangat matahari terasa menyinari kulit Clint, dan juga perasaan diawasi itu muncul lagi. Lalu Clint bertanya-tanya kenapa orang yang membuntunya itu takut masuk ke katedral. Mungkin orang yang membuntuti Clint itu punya masa lalu yang kelam yang membuatnya takut pada uskup. Karena itu mungkin dia adalah seorang Beyonder. Karena alasan itu kemungkinan bahwa dia adalah detektif swasta sangatlah kecil. Clint menghela nafas dan tak lagi bersikap gugup seperti sebelumnya. Ia berjalan santai sebelum akhirnya berputar-putar dan menuju bagian belakang jalan Zotelan Street. Dia berhenti di sebuah bangunan bergaya kuno dengan dinding berbintik-bintik. Di pintunya tertera angka 3 yang menandakan nomor bangunan. Namanya adalah Klub Menembak Zotelan. Setelah masuk ke dalam, perasaan diawasi itu hilang lagi. Ia kemudian menunjukkan rencana departemen operasi khususnya dan setelah verifikasi beberapa saat, Clint diarahkan ke bawah tanah menuju tempat latihan tembak yang kecil dan terbatas. Clint latihan menembak di sana dengan pistol revolvernya. Ia mengganti peluru-peluru iblis dengan peluru biasa. Targetnya sejauh 10 meter.
Ia menembaknya berkali-kali. Clint latihan menembak lalu istirahat. Begitu seterusnya sampai selesai. Setelah selesai, Clint keluar dari bangunan itu dan perasaan diawasi itu muncul lagi. Clint agak lebih tenang kali ini. Lalu Clint segera menuju jalan Iron Cross Street dengan kendaraan umum kereta kuda dengan rel untuk pulang ke rumahnya. 4 penny ongkos yang dibayarkan Clint. Ia lalu masuk ke apartemennya dan perasaan diawasi lenyap lagi. Ia mengambil kunci dan kemudian membuka pintu kamar apartemennya. Tampak seorang pria berambut pendek yang hampir berusia 30-an dan mengenakan kemeja linen sedang duduk di meja. Jantungnya menegang sebelum akhirnya rileks. Clint menyapa sambil tersenyum. Selamat pagi. Tidak. Selamat siang, Benson. Pria ini tidak lain dan tidak bukan adalah kakak laki-laki Clint dan Melissa, Benson Moretti. Ia baru berusia 25 tahun ini, tetapi garis rambutnya yang menipis dan penampilannya yang kuno membuatnya tampak hampir berusia 30 tahunan. Dia berambut hitam dan bermata coklat. Sekilas agak mirip Clint, tapi ia tidak memiliki aura akademis yang samar seperti Clint. Jas dan topi top hatnya tergantung di bagian atas sudut tempat tidur susun di kamar itu. Kemudian Clint dan Benson saling mengobrol. Mereka mengobrol tentang interview Clint dan Clint yang sudah mendapatkan pekerjaan. Tentu saja Clint mengulang penjelasan yang telah ia katakan pada Melissa tentang pekerjaannya. Mendengar Clint yang sudah mendapat pekerjaan yang bagus, Benson merasa ia melihat seorang anak yang sudah tumbuh dewasa dan ingin membuat perayaan kecil-kecilan. Mereka berencana membeli bahan-bahan saat sore hari. Setidaknya mereka ingin menghabiskan 3 soli. Mengingat pecahan di mata uang kerajaan Lone Kingdom ini, Clint bercanda pada Benson dan mengatakan kalau 1 pound setara dengan 20 soli, 1 soli setara dengan 12 penny, bahkan ada juga pecahan setengah penny dan seperempat penny. Sistem mata uang seperti itu sungguh merepotkan. Mungkin ini adalah salah satu sistem mata uang yang paling konyol di dunia. Benson menanggapi dan mengatakan kalau lebih tepatnya bukanlah salah satu tapi paling konyol. Mereka tertawa bersama-sama. Benson juga menambahkan, kalau membuat sistem mata uang yang bagus, perlu orang-orang yang pintar tentang berhitung dan sistem desimal. Sayangnya sangat sedikit orang yang bertalenta di antara para pejabat yang ada. Sekarang kita masuk ke chapter 27 yang berjudul Makan Malam Para Saudara. Setelah mengobrol tentang betapa banyaknya pejabat yang bodoh dan tak berkompeten, serta mengolok-ngoloknya sambil bercanda, Clint dan Benson beralih ke topik lain. Mereka mulai membicarakan tentang rencana pindah tempat tinggal ke tempat yang lebih layak. Mereka bertiga akan ke perusahaan perbaikan perumahan kota Tingen untuk mencari kira-kira adakah rumah deret yang bagus dan dengan harga sewa yang terjangkau. Dan juga bila mau pindah tempat tinggal, tentu Benson harus menemui Tuan Frankie dulu selaku pemilik apartemen yang ditinggali saat ini. Catatan, pada dasarnya rumah deret adalah bangunan yang berdiri berdampingan dengan tetangganya, seringkali berbagi dinding yang sama. Di Eropa namanya adalah rumah teras. Oke, karena mereka masih punya kontrak sewa selama 1 tahun kepada Tuan Frankie. Aturannya adalah mereka harus membayar biaya sewa apartemen setiap bulan selama 1 tahun dan sekarang masih berjalan selama 6 bulan. Jika 6 bulan mereka tiba-tiba pergi, maka akan melanggar hukum. Bisa dituntut dan kena denda dengan jumlah yang cukup besar. Sebenarnya bisa saja mereka pura-pura tak bisa bayar sewa dan telat bayar selama seminggu. Pasti Tuan Frankie akan langsung mendepak mereka keluar dari apartemen. Tapi menurut Benson, karena mereka adalah gentleman, maka akan lebih baik berbicara saja pada Tuan Frankie. Menurut Benson, Tuan Frankie ini gampang sekali dibujuk. Lampu gas di kamar Clint lah buktinya. Lampu hasil dari membujuk Tuan Frankie. Setelah itu Benson pergi ke dermaga untuk suatu urusan yang lain dan Clint pergi untuk membeli bahan-bahan makanan untuk makan makanan di malam. Ia menghabiskan 6 penny untuk membeli 1 pon daging sapi dan 7 penny untuk ikan segar dengan sedikit tulang. Selain itu, ia membeli kentang, kacang polong, lobak, rhubarb, selada, dan lobak, serta rempah-rempah seperti rosemary, basil, jinten, dan minyak goreng. Selama belanja, Clint masih merasa diawasi, namun
Tak ada kontak fisik yang terjadi. Lalu malam harinya, Benson dan Melissa duduk di depan meja. Makanan ditata rapi seperti anak-anak di sekolah dasar. Aroma hidangan terdiri dari paduan aroma yang kaya, aroma stew daging sapi yang memikat jiwa, kentang yang empuk, manisnya sup kacang polong yang kental, rasa lembut dari rebusan rubab, dan manisnya roti gandum hitam yang diolesi mentega. Benson menelan air liurnya saat menoleh dan melihat Clint meletakkan ikan goreng di atas piring. Ia merasakan aroma minyak meresap melalui hidungnya ke tenggorokannya, lalu ke perutnya. Perut Benson berbunyi. Clint menyingsingkan lengan bajunya dan mengangkat sepiring ikan goreng lalu meletakkannya di tengah meja yang sudah dirapikan. Setelah itu ia kembali ke lemari dan mengambil 2 gelas besar bir dan meletakkannya di tempat ia dan Benson duduk. Ia tersenyum pada Melissa dan mengeluarkan puding limon seolah-olah sedang melakukan trik sulap. Kami akan minum bir sementara Melissa puding ini saja. Melissa menjawab, terima kasih, sambil mengambil puding itu. Kemudian mereka bertiga mulai makan makanannya. Puji sang dewi, sambil mengobrol santai, mereka menikmati hidangan di atas meja. Benson dan Melissa memuji masakan Clint seperti sebelumnya. Clint mengaku kalau kemampuan memasaknya itu adalah ajaran dari kokinya Wells dulu. Mereka mengobrol dengan santai dan ceria. Tak terasa waktu berlalu dan hidangan itu pun habis. Kemudian mereka membersihkan meja dan alat-alat makannya. Waktu menunjukkan jam 23.00 ketika 3 bersaudara itu mematikan lampu gas dan kemudian tidur setelah membersihkan diri. Benson tidur di tempat tidur susun bagian atas dan Clint bagian bawah, sementara Melissa tidur di kamar lain, dan mereka bertiga pun akhirnya terlelap. Malam semakin larut. Clint merasa gugup saat menatap di kegelapan di depannya. Sosok yang mengenakan jaket anti angin hitam dan topi top hat tiba-tiba muncul dalam penglihatan Clint. Sosok itu adalah Don Smith. Kapten, Clint tersentak dan sadar bahwa dia sedang bermimpi sekarang. Mata abu-abu Don tetap tenang seolah-olah ia menyebutkan sesuatu yang sepele. Ia berkata, seseorang telah menyelinap ke kamarmu. Ambil pistolmu dan paksa dia keluar ke koridor. Serahkan sisanya pada kami. Dalam hati Clint berbicara. Seseorang telah menyelinap ke kamarku. Orang itu akhirnya mengambil tindakan. Clint benar-benar ketakutan. Namun ia tak berani bertanya lebih lanjut. Yang ia lakukan hanyalah mengangguk dan berkata, baiklah. Pemandangan di depan matanya langsung berubah saat seberkas warna muncul seperti banyak sekali gelembung yang sedang meletus. Mata Clint terbuka saat ia dengan hati-hati menoleh. Ia melihat ke arah jendela dan tampak punggung kurus yang tak dikenalnya sedang berdiri di depan meja mencari-cari sesuatu tanpa mengeluarkan suara. Lalu kita masuk ke chapter 28 berjudul Secret Order. Dek, dek, dek. Jantung Clint berdebar dengan sangat kencang. Tubuhnya gemetar. Untuk sesaat Clint lupa dengan apa yang harus ia lakukan. Penyusup itu mencondongkan telinganya untuk mendengar sekitarnya. Clint pelan-pelan mendapatkan lagi kesadarannya. Ia dengan perlahan dan tanpa suara menyelipkan tangannya di bawah bantal untuk meraih gagang pistol revolvernya yang ia letakkan di sana. Setelah ia memastikan tangannya berhasil meraihnya, pelan-pelan ia mengeluarkan revolvernya dan mengarahkannya ke arah penyusup itu. Sejujurnya, Clint tak percaya diri jika harus menembak penyusup itu. Walaupun saat latihan ia berhasil menembak target, tapi target yang bergerak itu lain cerita. Clint mengingat sesuatu dari kehidupan masa lalunya. Secara umum justru saat sebelum menembak adalah hal yang paling penting. Menembak dengan membabi buta justru akan membuat penyusup itu tahu bahwa yang menembaknya itu hanya rookie atau sudah ahli dalam menembak. Clint memutuskan untuk menggunakan intimidasi daripada menembak langsung. Saat ini, Clint menodongkan revolvernya. Ceklek.
penyusup kurs itu tiba-tiba terdiam seperti merasakan sesuatu. Setelahnya penyusup itu mendengar suara. "Selamat malam, Tuan." Penyusup itu mengepalkan kedua tangannya dan tubuhnya tampak menegang. Clint duduk di ranjang bawah, menodongkan pistolnya ke kepala orang itu, dan mencoba berbicara sesantai dan sealami mungkin. "Angkat kedua tanganmu dan berbaliklah. Lakukan dengan perlahan. Sejujurnya, aku ini ceroboh dan mudah sekali gugup. Jika kau bergerak terlalu cepat, aku bisa ketakutan sehingga tak sengaja menarik pelatuku." Ya, benar. Pria kurus itu mengangkat kedua tangannya dan mendekatkannya ke kepala, lalu memutar tubuh sedikit demi sedikit. Hal pertama yang terlihat dari penyusup itu adalah setelan ketat hitam dengan kancing yang rapi. Kemudian juga tampak sepasang alis coklat yang tebal dan tajam. Mata biru penyusup itu tak mencerminkan rasa takut sedikit pun, namun malah menatap Clint dengan tatapan seperti binatang buas. Sepertinya jika Clint ceroboh sedetik saja, orang itu akan melompat maju dan mencabik-cabiknya. Clint mencengkeram gagang pistolnya erat-erat, sambil berusaha sekuat tenaga untuk tampak tenang dan santai. Baru ketika penyusup kurus itu telah benar-benar berbalik badan dan menghadap ke Clint menggerakkan dagunya ke arah pintu. Ia berkata dengan lembut dan halus, "Tuan, mari kita selesaikan ini di luar. Janganlah kita mengganggu mimpi indah orang lain. Oh, juga jangan bergerak terlalu cepat. Suara langkahmu juga harus dipelankan. Itu adalah prinsip dasar kesopanan bagi seorang gentleman." Pupilnya membesar saat memandang Clint. Sambil tangannya tetap terangkat, ia berjalan perlahan menuju pintu keluar. Dengan pelan, memutar kenop pintu itu. Saat pintu setengah terbuka, penyusup itu dengan cepat menunduk dan berguling keluar, dan pintu tadi ditarik dengan kuat oleh angin sehingga tertutup dengan kencang. Bang! Benso yang tidur di tempat tidur susun bagian atas hampir saja terbangun. Tepat saat itu sebuah syair melodi yang indah masuk ke kamar Clint. Lantunan suara yang merdu dan menenangkan mulai berbunyi. Syair puisi itu sepertinya mempunyai kekuatan yang mampu membuat rileks dan menenangkan orang lain. Benson yang tidur di bagian atas tempat tidur susun dan Melissa di ruang lain tertidur semakin lelap dalam kantuk mereka. Tubuh dan pikiran Clint juga merasakannya. Merasakan rasa tenang dan kantuk yang membuatnya hampir menguap. Clint menatap pintu yang tertutup sambil berkata dalam hati. Ia berkata, "Kalau percaya atau tidak, jika pertama kali pelatuk ditarik, tidak akan ada peluru yang keluar." Dengan pelan Clint memutar silinder revolvernya sambil menunggu kabar dari luar pintu. Beberapa saat kemudian, melodi dari syair puisi yang menidurkan itu telah hilang, dan malam kembali menjadi gelap dan sunyi. Sepertinya ini adalah kekuatan dari sequence 8 Midnight Boat atau penyair tengah malam. Kira-kira 10 menit lamanya Clint menunggu dengan gelisah. Kemudian ia mendengar suara Don Smith dari luar. "Sudah beres." Clint menghela nafas dengan lega. Kemudian ia dengan suara pelan mendekat ke pintu dan membukanya. Tampak Don Smith yang mengenakan topi top hat dengan jaket anti anginnya menatap Clint dengan mata abu-abunya yang tampak tenang. Clint lalu keluar bersama Don ke depan jendela di ujung koridor, sembari diterangi dengan cahaya merah dari bulan crimson. Don menjelaskan bahwa butuh beberapa saat untuk masuk ke dalam mimpi penyusup itu, dan informasi yang didapat adalah bahwa si penyusup itu berasal dari organisasi tua yang dikenal dengan Secret Order. Mereka berdiri sejak era epos keempat dan berkaitan dengan kerajaan Solomon serta banyak aristokrat yang telah jatuh pada masa itu. Dari keluarga Antigonus itu berasal dari mereka. Karena keteledoran anggotanya, diary itu masuk ke pasar barang antik dan kemudian jatuh ke tangan Wales. Mereka tak punya pilihan lain selain mengirim orang untuk mencari diary itu. Don melanjutkan kalau Nighthawk akan menangkap anggota Secret Order lain berdasarkan clue yang mereka dapat. Agak sulit memang, karena mereka lihai sekali dalam bersembunyi.
Namun setidaknya mereka yakin jika Nighthawk memiliki diari dari keluarga Antigonus tersebut. Jika diari itu tak terlalu penting, maka mereka akan mengabaikannya daripada mengambil risiko berurusan dengan Nighthawk. Lalu Clint bertanya pada Dun, bagaimana jika diari itu sangat penting bagi mereka? Dun hanya tersenyum dan menjawab bahwa yang diketahui dari Secret Order sangat sedikit sekali. Dan berkat indera Clint yang tajam, Nighthawk menemukan titik terang. Kemudian Dun menjelaskan lagi kalau berkat kontribusi tersebut, Clint dapat kesempatan untuk menjadi Beyonder dan dapat memilih sekuens awal, namun sekuens awal dari rangkaian sekuens yang tak lengkap. Jika Clint ingin sekuens yang memiliki rangkaian lengkap, dalam hal ini adalah Sleepless, maka bisa mengumpulkan lagi kontribusi agar cukup untuk mendapatkan sekuens dengan rangkaian lengkap yang dimiliki Nighthawk. Clint pun tanya, sekuens 9 apa yang bisa kalian pilih? Lalu Dun menjawab, selain Sleepless, formula sekuens yang pertama yang bisa dipilih Clint adalah yaitu sekuens 9 Mystery Prayer atau pembongkar misteri. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Old Nail. Clint sudah pernah diberitahu sebelumnya oleh Rosin. Dun menambahkan, Nighthawk tak punya formula upgrade dari sekuens 9 Mystery Prayer ini, yaitu sekuens 8-nya. Membuat sekuens ini menjadi salah satu rangkaian sekuens yang tak lengkap yang dimiliki oleh Nighthawk. Tentu saja mungkin gereja katedral punya. Clint berkata dalam hati, kalau Mystery Prayer ini sepertinya cocok dengan ekspektasi Clint. Mungkin ia akan memilih ini nantinya. Penasaran, Clint bertanya lagi. Clint bertanya pada Dun tentang sekuens lainnya yang bisa ia pilih. Dun menjawab, yang kedua bernama Corpse Collector atau pengumpul mayat. Banyak kultus penyembah kematian di kontinen selatan memilih sekuens ini. Arwah orang mati yang tak berakal akan mengira pengkonsumsi potion sekuens 9 ini salah satu dari mereka dan tak akan menyerangnya. Selanjutnya mereka akan memperoleh kekuatan dan ketahanan terhadap dingin, pembusukan, dan tahan terhadap korosivitas aura mayat. Mereka akan dapat melihat secara langsung jejak-jejak dari roh jahat dan mampu melihat karakteristik serta kelemahan mayat hidup, serta memperoleh peningkatan atribut tertentu. Nighthawk memiliki sekuens 8 dan 7 dari sekuens 9 Corpse Collector ini. Mungkin kalian tahu sekuens 7-nya. Sekuens 7-nya yaitu Spirit Medium. Rangkaian sekuens ini yang dipilih dari dulu. Dun menjelaskan dengan detail. Kemudian kalian bergumam dalam hati, kalau Spirit Medium ini terlihat keren dan misterius. Namun yang kalian mau adalah pengetahuan tentang mistisisme. Lalu Dun Smith melihat ke arah bulan Crimson dan berkata, kalau rangkaian sekuens tak lengkap yang selanjutnya ini, Nighthawk hanya punya sekuens 9 saja. Entah katedral punya sekuens upgrade-nya atau tidak, Dun Smith juga tak yakin. Namanya adalah Seer atau peramal. Mendengar nama potion itu, pupil Clint mengecil. Ia mengingat penyesalan dari Kaisar Rosel di buku hariannya. Ia menyesal tidak memilih seorang apprentice atau murid, marauder atau perampok, dan seer atau peramal. Selanjutnya kita masuk ke chapter 29 yang berjudul Pekerjaan dan Persewaan adalah Bisnis yang Serius. Walaupun Clint sangat penasaran dengan sekuens 9 ini, ia mencoba dengan sekuat tenaga untuk tetap tenang dan bertanya, kekuatan apa yang dimiliki Seer ini? Dun meralat pertanyaan Clint. Seharusnya kekuatan apa yang dimiliki oleh orang yang mengkonsumsi potion sekuens 9 Seer ini? Lalu Dun melanjutkan bahwa banyak kekuatan yang diperoleh. Antara lain adalah astromansi atau ramalan bintang, kartomansi atau ramalan kartu, pendulum spiritual, dan scrying atau scrying ini meramal dengan media seperti bola kristal atau cermin. Tentu saja bukan berarti dengan mengkonsumsi ramuan tersebut kalian akan langsung menguasai semuanya. Ramuan tersebut hanya membekali kalian dengan kualifikasi dan kemampuan untuk mempelajarinya. Dun menjelaskan kalau meramal butuh banyak persiapan, sehingga dalam hal pertarungan tak akan terlalu cocok. Namun dalam hal pengetahuan tentang mistisisme, Seer lebih superior dari Mystery Prayer. Mendengar itu, Clint dilema untuk memilih Mystery Prayer atau Seer ini. Melihat itu, Dun Smith hanya tersenyum dan memberitahu Clint kalau tak perlu buru-buru.
dan menyuruh Klein untuk berpikir matang-matang. Klein hanya mengangguk dan sedikit membungkuk saat Don pergi meninggalkan Klein. Klein kembali ke kamarnya dengan suara pelan dan berbaring di tempat tidur. Dan tentu saja, masih saja kepikiran. Menjadi beyonder juga memiliki risiko, namun tentu saja hal yang diperoleh juga sebanding dengan risiko itu. Klein lalu teringat tentang kehidupannya saat di bumi. Ia teringat kembali akan kegemarannya berolahraga. Ayahnya yang selalu berbicara dengan keras. Ibunya yang senang menyibukkan diri meski mengidap penyakit kronis. Sahabat-sahabatnya yang tumbuh bersamanya, yang dulu gemar berolahraga seperti sepak bola dan basket, kini bermain game dan mahjong. Serta perempuan yang pernah ia tembak. Maksudnya menembak di sini menyatakan cinta. Semua itu bagai sungai yang tenang dan dalam. Tidak memiliki banyak riak, namun diam-diam menenggelamkan hatinya. Mungkin seorang baru akan belajar menghargai sesuatu setelah kehilangannya. Ketika warna merah tua surut dan langit berubah menjadi kuning keemasan karena cahaya mentari pagi, Klein telah menentukan pilihannya. Klein bangun dari tempat tidur dan menuju kamar mandi umum apartemen untuk mencuci mukanya. Kemudian ia membawa uang kertas 1 soli ke Nyonya Wendy untuk membeli 8 pon roti gandum dan menghabiskan 9 penny untuk mengisi kembali persediaan makanan pokok yang telah dikonsumsi pada malam sebelumnya. Harga roti sudah mulai stabil. Komentar Klein setelah sarapan dan saat Benson berganti pakaian. Ini adalah hari Minggu. Mereka bertiga libur dan berencana mencari tempat tinggal baru untuk mereka tinggali. Klein yang sudah terlebih dahulu selesai berpakaian, membaca koran yang kemarin ia bawa. Ada tempat tinggal yang bagus dan disewakan, seharga 1 pon 6 soli per minggu di jalan Champagne Street. Namun Benson menjelaskan kalau tempat tinggal yang diiklankan di koran itu biaya sewanya sangat mahal. Lalu Melissa keluar dari kamarnya sambil memegang topi bercadarnya yang sudah lama. Ia telah berganti pakaian dan mengenakan gaun panjang berwarna putih keabu-abuan yang telah diperbaiki berulang kali. Ia menyarankan untuk mencari di Asosiasi Peningkatan Perumahan Kota Tingen untuk kelas pekerja. Melissanya agak introvert dan pendiam, namun hal itu tak bisa menutupi aura anak mudanya. Mendengar itu, Benson tertawa kecil dan bertanya, dari mana Melissa mendengar Asosiasi Peningkatan Perumahan Kota Tingen untuk kelas pekerja itu? Dari Jenny, dari Nyonya Rochelle, atau dari teman baiknya Melissa yaitu Selena? Ternyata Melissa tahu dari Nyonya Rochelle yang berpapasan dengan Melissa saat Melissa membersihkan diri tadi malam dan menanyakan soal interview Klein. Lalu Benson menyarankan untuk tidak ke sana karena tempat tinggal dari asosiasi itu mirip dengan yang mereka tinggali saat ini, jadi ya tidak jauh beda. Benson punya tujuan untuk mencari tempat tinggal, yaitu perusahaan perbaikan perumahan Kota Tingen yang berada di jalan Daffodil Street. Singkat cerita, mereka segera bergegas ke sana sambil berjalan. Melissa bercerita kalau ia mendengar dari Selena temannya ada perusahaan perumahan yang khusus untuk Kamal. Mendengar itu, Benson hanya tersenyum dan menceritakan kalau memang hal itu ada. Misalnya seperti Deweyville Trust yang didirikan dengan sumbangan uang dari Sir Deweyville. Ia membangun apartemen yang ditujukan untuk kelas pekerja. Ia juga menyediakan personel manajemen perumahan yang berdedikasi dengan biaya sewa yang cukup rendah. Namun kriteria untuk menyewa sangatlah ketat. Glenn menyaut dan mengatakan kalau Benson sepertinya tak setuju dengan hal itu. Benson pun menjelaskan kalau bukannya tak setuju, justru ia sangat menghormati Sir Deweyville. Namun Benson yakin Sir Deweyville tidak tahu apa itu kemiskinan yang sebenarnya. Tinggal di apartemennya seperti seorang pendeta yang memberikan harapan. Hal itu tak terlalu pragmatis. Misalnya, penyewa harus menerima vaksin dasar dan mereka harus bergantian membersihkan kamar mandi. Mereka tidak dapat menyewakan apartemen mereka atau menggunakannya untuk kegiatan komersil. Mereka tidak diizinkan membuang sampah sembarangan dan anak-anak dilarang bermain di koridor. Apakah dia ingin menjadikan semua orang sebagai tuan dan nyonya? Mendengar penjelasan Benson, Glenn menyahut dan bilang kalau aturan tersebut tampaknya masuk akal. Melissa pun juga setuju dengan Glenn. Benson memeringkan kepalanya dan menatap mereka sebelum tertawa kecil, lalu berkata, mungkin aku terlalu melindungi kalian berdua, sehingga kalian tidak melihat dan merasakan kemiskinan yang sebenarnya. Apakah menurut kalian para orang miskin punya uang untuk beli vaksin dasar?
Sedangkan antrian vaksin dari organisasi amal yang gratis harus menunggu selama 3 bulan lamanya. Lalu apakah para orang miskin punya pekerjaan tetap dan stabil? Jika mereka tidak dapat menyewakan sebagian apartemen mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan, apakah mereka harus pindah saat kehilangan pekerjaan? Selain itu, banyak wanita yang menjahit pakaian atau membuat kotak korek api di rumah untuk mempertahankan mata pencarian mereka. Hal itu juga termasuk kegiatan komersial. Apakah kalian akan mengusir mereka semua dari apartemen? Kebanyakan orang miskin mengerahkan segala daya upaya mereka untuk bertahan hidup. Apa kalian pikir mereka punya waktu untuk mendisiplinkan anak-anak mereka dan melarang anak-anak mereka berlarian di koridor? Mungkin anak-anak itu hanya bisa dikurung di rumah sampai mereka cukup umur nantinya. Lalu mengirim mereka ke tempat-tempat yang menerima pekerja anak di bawah umur saat mereka berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Ben tak banyak menggunakan kata sifat untuk menggambarkan masalah ini. Hal itu membuat Klein sedikit bergidik. Kemudian Klein bergumam dalam hati. Begitukah cara orang-orang dari kelas sosial ekonomi rendah hidup? Di sampingnya Melissa terdiam. Butuh waktu lama sebelum ia berkata dengan nada yang halus. Jenny tidak lagi ingin aku mengunjunginya setelah ia pindah ke jalan yang bawah. Kemudian Benson menjawab. Semoga saja ayahnya bisa pulih setelah cedera itu dan mendapatkan pekerjaan tetap. Namun aku telah melihat terlalu banyak pecandu alkohol menggunakan alkohol untuk membuat diri mereka mati rasa. Benson tertawa dengan nada muram. Klein kehilangan kata-kata. Melissa juga tampak sama. Karena itu, kedua bersaudara itu berjalan tanpa suara sepanjang jalan Daffodil Street dan sampai di perusahaan perbaikan perumahan kota Tingen. Di sana, orang yang melayani mereka adalah seorang pria paruh baya dengan senyum ramah. Ia tak mengenakan pakaian formal ataupun topi, melainkan kemeja putih dan rompi yang hitam. Anda bisa memanggil saya Scarter. Boleh saya tahu rumah seperti apa yang Anda inginkan? Ketika dia melirik tongkat Klein yang bertatahkan perak, senyumnya melebar. Klein menatap ke Benson yang lebih pandai berbicara dan memberi isyarat agar dia yang menjawabnya. Benson langsung menjawab, rumah deret. Scarter membolak-balik berkas dan dokumen di tangannya sebelum tersenyum. Saat ini ada 5 yang belum disewakan. Sejujurnya kami lebih diarahkan untuk melayani pelanggan buruh dan anak-anak mereka yang memiliki kesulitan perumahan, di mana 6, 8, atau bahkan 10, atau bahkan 12 orang berdesakan dalam satu rumah. Tidak ada banyak rumah deret. Ada satu di Jalan Daffodil Street nomor 2, satu di wilayah utara, satu di wilayah timur. Sewa mingguan berkisar antara 12 hingga 16 soli. Anda dapat melihat rinciannya di sini. Dia menyerahkan dokumen kepada Benson, Klein, dan Melissa. Setelah membacanya, ketiga bersaudara itu bertukar pandang dan menunjuk ke tempat yang sama di kertas itu secara bersamaan. Mari kita lihat di Jalan Daffodil Street nomor 2 dulu, kata Benson. Klein dan Melissa mengangguk sebagai jawabannya. Tempat ini adalah distrik yang mereka kenal. Chapter 30 Awal Baru. Di Jalan Daffodil Street nomor 2, nomor 4, dan nomor 6 adalah rumah deret. Singkatnya, rumah ini tak punya halaman, taman, ataupun beranda. Pintu masuknya langsung menghadap ke jalan, juga tidak memiliki serambi. Jadi saat masuk dari pintu masuk akan langsung ke ruang tamu. Ada jendela oriel yang menghadap ke Daffodil Street. Jadi pencahayaannya cukup bagus. Di dalamnya lumayan luas. Di sebelah kanan ada ruang makan dan di sebelah kiri adalah perapian untuk menjaga agar tetap hangat saat musim dingin. Desainnya open style konsep, di mana ruang makan dan ruang tamu tidak dipisahkan oleh sekat apapun. Tetapi keduanya juga jauh dari jendela oriel, sehingga agak redup di sana. Ada meja kayu merah berbentuk persegi panjang yang dikelilingi oleh 6 kursi kayu keras dengan bantal empuk. Perapian di dinding sebelah kiri tampak persis seperti yang ada di film-film asing dan serial TV yang biasa ditonton Klein saat di bumi dulu. Di belakang ruang makan terdapat dapur yang tak dilengkapi peralatan apapun. Di seberang ruang tamu terdapat kamar tamu kecil dan kamar mandi. Kamar mandinya dipisahkan menjadi 2 bagian. Bagian luar adalah tempat untuk mencuci muka dan menggosok gigi, sedangkan bagian dalam adalah toilet. Ada pintu akordeon yang memisahkannya.
Kamar tamu yang digambarkan berukuran kecil, tetapi sebenarnya ukurannya sebesar kamar yang Melissa tempati saat di apartemen dulu. Ia tercengang melihat pemandangan itu. Ada tangga di sebelah kamar mandi menuju lantai 2 dan tangga ke bawah tanah. Ruang bawah tanah yang cukup pengap, jadi sebelum masuk, udara segar harus masuk terlebih dahulu. Lalu naik melalui tangga ke lantai 2, ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Di sebelah kiri ada kamar mandi serta 2 kamar tidur tambahan. Layout di sebelah kanan juga sama, namun kamar mandi di sisi kanan ini berada di sebelah balkon yang cukup luas, yang tak bisa untuk menjemur baju banyak-banyak. Kamar mandinya memiliki bathtub tambahan. Seperti kamar mandi sebelumnya, ada pintu akordeon di sebelah toilet. Meskipun sedikit berdebu, tidak kotor, bau, ataupun sempit. Dilihat dari tatapan Melissa dan Clint, Benson tahu mereka cocok dengan rumah ini. Kemudian Benson berkata, lebih baik kita melihat-lihat perumahan lain saja. Pencahayaan ruang makan tidak bagus dan balkonnya sangat kecil. Dan lihat, hanya kamar tidur itu yang punya perapian. Dan perabotannya juga terlalu usang. Jika kita pindah ke sini, kita harus mengganti setidaknya setengah dari ini. Dia menunjukkan kesalahan dengan nada tergesa-gesa. Menghabiskan 10 menit untuk membujuk Scarter agar menurunkan sewa menjadi 12 soli dan biaya penggunaan furnitur menjadi 3 penny. Sambil membulatkan uang jaminan menjadi 2 pound. Tanpa basa-basi lagi, ketiga bersaudara itu kembali bersama Scarter ke perusahaan perbaikan perumahan kota Tingen dan menandatangani 2 salinan kontrak. Mereka kemudian menuju ke kantor notaris Tingen City untuk mengesahkan kontrak tersebut. Akhirnya mereka punya tempat tinggal baru. Mereka sangat emosional saat ini. Namun sebelum itu mereka harus menemui Tuan Frankie dulu untuk menyelesaikan urusan apartemen sebelumnya. Seperti biasa, Bensonlah juru bicaranya. Tentu saja Frankie menolak melepas mereka awalnya. Namun Benson dengan tenang menjelaskan bahwa unit dengan 2 kamar tidur disewakan kepada 3 bersaudara ini seharga 5 soli 6 penny. Namun jika Tuan Frankie menyewakan kepada keluarga yang terdiri dari 5 atau 6 orang, dengan 2 atau 3 orang diantaranya bekerja dan berpendapatan, maka mereka akan bersedia membayar lebih untuk tinggal di sana daripada tinggal di Lower Street yang penuh dengan kejahatan. 5 soli 10 penny atau 6 soli akan menjadi harga yang wajar. Mata Frankie berbinar dan tenggorokannya bergerak. Lalu Benson melanjutkan, kalau harga sewa apartemen telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Semakin lama Benson tinggal, maka semakin besar kerugian yang ditanggung Tuan Frankie. Tuan Frankie berkata kalau mencari penyewa juga butuh waktu. Benson pun membujuk Tuan Frankie kalau ia bersedia membayar kerugian saat mencari penyewa ini, yaitu sebesar 3 soli yang dulu pernah dibayarkan Benson sebagai deposit awal saat menyewa apartemen itu. Tuan Frankie yang sebenarnya hanya mewarisi apartemen ini dari orang tuanya dengan cepat setuju dan menandatangani pembatalan kontrak. Clint yang juga ada di sana terkejut. Ini terlalu mudah. Masalah dengan Tuan Frankie selesai, lalu ketiga bersaudara itu memindahkan barang-barang mereka ke tempat baru dan tak terasa sudah sore dan semua barang sudah dipindahkan. Mereka bertiga punya kamar masing-masing sekarang. Clint keluar dari kamarnya. Sesaat setelah keluar dari kamar, di depannya juga membuka pintu. Benson dan Melissa keluar kamar. Mereka bertiga saling bertatapan dan tertawa bersama. Kemudian keesokan paginya, Clint berdiri di depan cermin besar, merapikan kerah dan lengan bajunya dengan serius. Pakaiannya terdiri dari kemeja putih, tuxedo hitam, topi top hat sutra, rompi hitam, celana panjang, sepatu boot, dan dasi kupu-kupu. Ia merasa berat membayar total 8 pound untuk outfit ini. Namun hasilnya luar biasa. Clint merasa bahwa pantulan dirinya di cermin menunjukkan kualitas orang berpendidikan tinggi dan membuatnya tampak lebih tampan. Klik. Ia menutup jam sakunya dan memasukkannya ke dalam saku bagian dalam. Ia kemudian mengambil tongkatnya dan menyembunyikan revolvernya. Ia menaiki kereta kuda umum dan tiba di jalan Zutland Street. Ia masuk ke perusahaan keamanan Blackthorn dan melihat Roseanne yang sedang membuat kopi. Roseanne menyapa Clint dengan senyuman. Lalu bertanya, apakah Clint tidak merasa kepanasan mengenakan setelan formal itu?
Aku tahu bahwa musim panas di Tingen tak sepanas selatan, tapi tetap saja ini kan musim panas. Lalu Glenn menjawab dengan agak bercanda. Itu adalah sebuah harga untuk style. Selamat pagi, Nona Rosin. Di mana, Kapten? Di tempat yang sama, Rosin menunjuk ke dalam. Glenn mengangguk. Ia melewati sekat dan mengetuk pintu kantor Don Smith. Masuklah, suara Don dalam dan lembut seperti biasa. Ketika ia melihat Glenn yang tampak sangat berbeda dalam balutan pakaian formal yang bagus, ia mengangguk dan mata abu-abunya tersenyum. Kau sudah memutuskan? Tanya Don Smith. Glenn menarik nafas dalam-dalam dan menjawab dengan serius. Ya, aku sudah membuat keputusan. Don perlahan duduk tegak. Ekspresinya menjadi serius, tetapi relung dalam mata abu-abunya tetap sama. Beritahu aku jawabanmu. Glenn menjawab tanpa ragu. Sir, atau dalam bahasa Indonesia, peramal.